insecure yang muncul ketika kita mengalami yang namanya kegagalan. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah memuliakan kita, kegagalan itu bukanlah akhir dari segalanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan juga berbahagia ya. Nah, hari ini aku mau sharing sedikit tentang perasaan yang mungkin kita semua udah pernah ngalamin, termasuk aku juga. Jadi di sini aku mau sharing sedikit mengenai perasaan insecure yang muncul ketika kita mengalami yang namanya kegagalan. Yang pertama-tama tentunya kita bahas dulu ya, apa sih perasaan insecure itu? Nah, jadi rasa insecure itu adalah perasaan tidak aman, kurang percaya diri, atau merasa tidak cukup jika dibandingkan dengan orang lain. Nah, biasanya perasaan ini muncul ketika kita mengalami yang namanya kegagalan atau ketika kita melihat orang lain ini lebih sukses, lebih berhasil, lebih maju daripada kita. Nah, jadi insecure ini bisa dibilang bikin kita jadi merasa minder, sampai kita itu takut untuk mencoba hal-hal yang baru. Nah, jadi insecure ini juga bisa membuat kita jadi mudah stres karena kita terus memikirkan kegagalan kita tadi. Kita semua ini pasti pernah mengalami yang namanya kegagalan ya, entah itu kegagalan dalam hal kecil ataupun kegagalan dalam hal yang besar, seperti kita gagal dalam ujian, atau kita tidak masuk dalam tim olahraga yang kita inginkan, atau kita gagal ketika interview di perusahaan yang kita udah impikan nih. Nah, jadi sebenarnya kegagalan-kegagalan ini adalah hal yang biasa ya teman-teman, karena semua orang pasti pernah ngalaminnya. Nah, tapi kenapa ya kita ini masih sering banget nih ngerasa insecure atau bahkan minder ketika kita mengalami yang namanya kegagalan. Nah, jadi teman-teman, sebelum kita beranjak lebih jauh, mari kita lihat dulu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Al-Isra ayat 70. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat tayyibati wa faddalnahum ala kasirim mimman khalaqna tafdila. Yang artinya, dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan tentang pemuliaan dan penghormatannya terhadap anak cucu Adam, yakni dalam penciptaan mereka dalam bentuk yang sebaik-baiknya dan paling sempurna. Sama seperti firman Allah pada Quran surah lain, yakni Quran surah At-Tin ayat 4, yaitu sesosok makhluk yang dapat berjalan tegak dengan berpijak pada kedua kakinya dan makan dengan kedua tangannya. Sedangkan makhluk lain dari berbagai macam seperti binatang berjalan dengan keempat kakinya dan makan dengan mulutnya. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan pendengaran, penglihatan, dan hati yang dengannya ia dapat memahami, mengambil manfaat, dan membedakan banyak hal. Kemudian mengetahui manfaat dan keistimewaan serta bahayanya dalam urusan agama dan juga duniawi. Dan kami angkut mereka di daratan dengan menggunakan kendaraan binatang seperti kuda dan keledai, sedangkan di lautan kami angkut dengan menggunakan kapal-kapal besar maupun kecil.
Dan kami karuniakan kepada mereka berbagai macam rezeki yang baik-baik berupa tanam-tanaman, buah-buahan, daging, susu, dan beraneka macam makanan yang beraneka warna yang sangat lezat. Juga pemandangan yang indah, pakaian yang bagus-bagus dengan berbagai macam jenis, warna, dan bentuknya yang mereka buat untuk diri mereka sendiri atau mereka ambil dari daerah lain, dan telah kami lebihkan mereka atas makhluk lainnya, yakni hewan dan makhluk lainnya. Nah, dari ayat ini bisa kita tahu ya, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah memuliakan kita sebagai manusia. Kita ini spesial ya teman-teman. Allah itu sudah memberikan kita banyak kelebihan dan juga kemuliaan. Jadi tidak seharusnya kita merasa insecure ataupun minder ketika kita mengalami yang namanya kegagalan. Ada juga dalam surah lain pada Quran surah At-Tin ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Yang artinya, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Dan inilah yang menjadi objek sumpah, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan manusia dalam wujud dan bentuk yang sebaik-baiknya, dengan perawakan yang sempurna serta beranggotakan badan yang normal. Bayangkan nih teman-teman, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menciptakan kita dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Jadi kita ini sempurna ya teman-teman. Kalau kita sudah diciptakan dengan sempurna, kenapa ya masih kebanyakan di antara kita merasa kurang ataupun tidak cukup baik? Nah, sekarang coba kita renungkan sama-sama. Kenapa sih kita ini bisa merasa insecure ketika kita mengalami yang namanya kegagalan? Mungkin karena kita terlalu fokus pada ekspektasi orang lain ya. Nah, kebanyakan kita juga takut dianggap tidak mampu atau bahkan kadang kita itu merasa malu. Nah, padahal semua orang sukses pun pasti pernah merasakan yang namanya kegagalan. Kita ambil contoh dari tokoh-tokoh terkenal nih, seperti Thomas Alva Edison, penemu lampu pijar, pernah mengalami ribuan kegagalan sebelum akhirnya beliau ini berhasil. Bayangkan nih kalau dia berhenti di tengah jalan karena merasa insecure. Nah, mungkin sampai sekarang kita belum bisa menikmati penerangan listrik. Teman-teman, kegagalan itu bukanlah akhir dari segalanya ya. Justru kegagalan tersebut adalah langkah kita untuk menuju kesuksesan. Karena dari kegagalan kita bisa mempelajari banyak hal. Seperti kegagalan mempelajari kita untuk lebih sabar, lebih tekun, atau lebih bijaksana lagi. Nah, karena kegagalan ini ibaratnya adalah guru terbaik yang akan membentuk karakter kita menjadi lebih kuat. Nah, ketika kita merasa insecure karena kegagalan, coba deh kita ingat kembali Quran Surah Al-Isra ayat 70 tadi dan juga Quran Surah At-Tin ayat 4. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menciptakan kita dengan sempurna dan memuliakan kita. Jangan biarkan kegagalan tersebut membuat kita lupa akan kelebihan dan potensi yang kita miliki. Selain itu teman-teman, penting bagi kita untuk selalu bersyukur karena terkadang kita itu hanya fokus pada kegagalannya saja sampai kita itu lupa untuk mensyukuri hal-hal kecil yang telah kita capai. Perlu diingat teman-teman, setiap langkah kecil menuju kesuksesan itu perlu juga untuk kita syukuri. Nah, sekarang ayo kita ubah mindset kita, jangan lagi merasa insecure ketika kita mengalami yang namanya kegagalan. Ingat juga bahwa kita ini diciptakan dengan sempurna dan memiliki potensi yang luar biasa.
Jadikan setiap kegagalan itu sebagai batu loncatan untuk meraih kesuksesan yang lebih besar lagi. Sekian sharing-sharing singkat dari aku, semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi bagi kita semua dan menjadi pengingat bagi kita nih untuk tidak mudah menyerah dan juga selalu percaya diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh Allah